Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan 9 kali ini, kita akan membuat dua permainan yang berbeda, yaitu permainan pertama ada percakapan, permainan kedua yaitu ada batu gunting kertas. Dan untuk permainan pertama berikut demo aplikasi yang akan kita buat. Di sini pada tampilan awal user ini atau orang ini dia ingin kita itu mengkliknya atau ada banner tentang dia untuk mengklik. Nah, jika kita mengklik, Hello, what's your name? dia akan mengeluarkan suara dan menanyakan bagaimana atau siapa dalam kondisi kita. Nah, di sini kondisi kita ditanyakan yaitu adalah namanya. Nah, jika kita sudah ditanyakan namanya, maka kita akan disuruh atau melakukan input nama. Jika sudah input nama, dia akan mengeluarkan suara atau perintah seperti ini. Assalamualaikum, good morning Sasa. Are you okay, Sasa? Nah, dia akan menanyakan kabar dan menyapa apakah kita baik-baik saja. Nah, pada kondisi ini kita ada dua pilihan kondisi, yaitu bisa menjawab yes atau no. Nah, jika pada kondisi yes, kita akan seperti ini. Oh, that is great to hear. Alhamdulillah. I'm going to jungle. Do you want to come? Jika kabar kita baik-baik saja, dia akan mengucapkan syukur dan kita akan ditanyakan apakah kita mau ke hutan atau kita berpindah tempat dari background yang pertama ini. Nah, di sini juga ada dua kondisi. Jika kita menjawab yes, kita akan pindah, dan jika kita menjawab no, itu tidak akan pindah. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mencoba yes terlebih dahulu. Okay, now we are in the jungle. Nah, jika sudah berada di hutan atau tempat yang berbeda, dia akan seperti loncat tadi, loncat-loncat seperti kesenangan. Nah, selanjutnya jika pada kondisi no, kita ulang terlebih dahulu. Kita klik. Hello, what's your name? Nama ini Sasa lagi. Assalamualaikum, good morning Sasa. Are you okay, Sasa? Nah, tadi kan kita ditanyakan untuk kabarnya yes, itu berarti baik ya. Nah, coba kita masukkan no. Oh, that is sad to hear frown. I'm going to jungle. Do you want to come? Nah, dia akan berekspresi sedih jika keadaan kita tidak baik-baik saja dan tetap mengajak kita untuk berpindah tempat. Dan jika kita jawab no, Okay, bye-bye. nah, dia tidak akan berpindah tempat dan tetap ada di tempat yang pertama. Untuk pengerjaan codingnya atau pengkodeannya, langsung saja kita ke tab sebelah. Nah, pada bagian kali ini kita siapkan dua backdrop. Itu backdrop yang pertama, misalkan tadi kita cari di outdoors. Ini bebas ya, terserah kalian mau pakai background apa, yang penting nanti disesuaikan saja. Misalnya kita di desert. Nah, satu lagi di jungle tadi. Nah, di sini diperhatikan backdrop saya yang pertama ini dihapus saja. Nah, kemudian jika backdropnya sudah, kita ambil sprite-nya. Ini untuk sprite-nya bebas, nggak ditentukan, jadi terserah kalian aja.
Nah, kalau bisa sprite-nya itu yang beranimasi seperti ini tuh. Jadi dia ada ekspresinya, senyum atau sedih, gembira, seperti itu. Jadi kita nanti di situ ada penyesuaian kondisi dengan ekspresinya. Boleh yang seperti ini. Nah, kita posisikan tak kursornya atau usernya. Nah, jika sudah, kita akan memasukkan variabel dari si orang ini. Nah, orang ini tuh dia harus dibuat variable atau dia itu siapa namanya. Kita buat variabel, kita kasih nama name. Nah, name ini nanti itu berupa nama yang kita inputkan. Jadi kalau kita menginputkan nama seperti tadi, maka akan muncul seperti ini. Ini untuk nama user yang kita sedang gunakan ya. Selanjutnya pada bagian event kita akan menggunakan when flag click. Itu jika bendera diklik maka akan apa? Nah, di sini kita set untuk di variabel. Setnya kita ubah dari my variable jadi name. Kita ubah jadi 0. Kemudian kita beri teks atau tulisan. Nah, sorry yang ini. Nah, ini kita mau kasih tulisan apa terserah, boleh pakai bahasa Inggris atau bahasa Indonesia. Misalkan klik me to talk. Jika sudah, jika kita klik ini, maka kita akan dapat mengset nama itu bervariabel 0 dan dia akan mengatakan saya klik me to talk. Selanjutnya kita akan switch atau mengganti backdrop. Pada backdrop awal kita letakkan di jungle. Di desert, karena ini lokasi atau tempat pertama yang dituju. Yang kedua, kita masukkan switch custom to. Nah, di sini kan dia switch customnya GigaD, sedangkan kalau di custom sini GigaD itu kan sedih ya. Nah, kan kita untuk memulai itu tidak enak dilihat kalau sedih gitu kan. Nah, kita masukkan giganya yang keberapa nih, giga A, B atau C. Nah, kita masukkan giga A misalkan ya, atau giga B deh, boleh giga B. Nah, setelah itu kita buat variable lagi when display click, kita switch custom. Selanjutnya di sini kita akan menambahkan variabel atau extension codingan yang di luar codingan ini. Nah, caranya itu kita masuk ke add extension, klik text to speech. Nah, di sini kan ada 3 macam text to speech, kita pilih yang set voice to. Nah, untuk set voice to ini kita pakai Squeak atau bebas, kalian bisa pakai apa
aja, tapi ini disesuaikan saja. Kalau alto itu agak rendah, tenor agak sedang, squeak ini pelan, giant itu kadang agak besar, kitten ini agak rendah. Nah, itu kalian sesuaikan saja, bebas. Kemudian kita masukkan apa yang kita mau bicarakan gitu. Nah, di sini kita akan menanyakan siapa nama kamu. Hello. Nah, setelah itu untuk memasukkan tulisan atau teks di dalam atau di samping user ini, kita akan menambahkan dari sensing. Sebentar. Nah, di dalam sensing ini kita tanyakan, bertanya, dan ini kita samakan saja karena dia berbicara dengan apa yang dia bicarakan. Jadi dia bicara, teksnya juga itu akan sama gitu. Kemudian kita masukkan set name to answer. Nah, di sini kita set name to answer dari kontrol. Sebentar. Sorry, ada di variabel. Nah, variabel ini kita masukkan nama kita, dan untuk menjawab kita masukkan answer di sensing. Kemudian kita masukkan text to speech lagi yang berisikan speak. Nah, di sini ada beberapa kondisi. Nah, kita menggunakan operator. Nah, operator ini kita menggunakan join karena ada dua kondisi, yaitu nah seperti ini. Kita akan tanyakan assalamualaikum, good morning. Nah, untuk yang di join bagian satu lagi, kita masukkan variabel dari namanya. Karena ini Hello, what's your name? Nah, seperti itu. Kita duplikat. Hello, what's your name? Nah, di sini karena ini sudah ada, kita tanyakan kembali dengan suara, yaitu apa kabar. Di sininya tetap nama karena nama kita nanti akan tampil dan disebutkan oleh si orang ini. Kemudian kita bertanya kembali. Nah, ada di sensing. Dan kita bisa kopas saja kalau dari atas karena ini akan tampil di layar, yang akan ada tampil teks di layar sini. Kemudian kita menggunakan fungsi if jika ada kondisi yes dan no tadi. Nah, pada kondisi if else ini kita masukkan di sini ada dua kondisi. Jika jawaban itu
yes bagaimana, dan jika no itu bagaimana. Makanya kita memakai dua kondisi if else. Selanjutnya kita masukkan dari operator yaitu sama dengan, kemudian kita masukkan dari sensing answer, kemudian tulis jawabannya yes misalkan. Ini kalian bisa pakai bahasa Inggris atau bahasa Indonesia terserah. Nah, jika kita ingin berganti ke tampilan selanjutnya dan melihat ekspresi dia, perubahan ekspresi dia, maka kita akan menggunakan yaitu switch to background, atau ini kita gunakan terlebih dahulu menggunakan untuk ekspresinya. Kita menggunakan kondisi giga D. Jika kondisi dia atau kabar dia itu tidak baik-baik saja, maka dia akan mengganti ekspresi dia dengan sedih seperti itu, karena giga D ini di sprite ini sedih tuh. Nah, seperti itu. Kemudian untuk jika dia dalam kondisi no, maka dia akan tidak senang mendengarnya. Jadi kita masukkan text to speech masih di dalam if ya. Nah, seperti ini. Jika kita jawab no, maka akan seperti ini. Lalu masukkan kembali apa yang dikatakan. Nah, mohon maaf, ini untuk kabar baik ya. Untuk kabar yang baik kita copy paste, kemudian taruh sini. Hello, what's your name? Kita stop dulu. Kemudian Hello, what's your name? kita masukkan jika kondisi kita tidak baik-baik saja atau kondisi di mana no. Kita duplikat saja di sini. Nah, Hello, what's your name? jangan lupa jika pada kondisi baik atau kondisi sedang baik-baik saja, pada giga tersebut kita ubah di giganya menjadi giga A. Nah, giga A. Kemudian jika kondisi kita tidak baik-baik saja, kita atau kondisi no, switch custom to giga D. Nah, ini kita hapus. Seperti itu saja. Jika kondisi yes,
kita akan that's great to hear. Kalau tidak baik-baik saja akan is sad to hear. Lalu kemudian jika sudah if else pada kondisi ini, kita akan mengajak dia untuk pergi ke tempat berikutnya atau berpindah tempat. Nah, di sini kita akan menanyakan terlebih dahulu dengan text to speech, yaitu I'm going to the jungle. Do you want to go? Nah, dia akan bertanya dengan suara I'm going to the jungle, do you want to come? Dan kita akan menampilkan tulisannya. Nah, di sini kan ada dua kondisi lagi ya. Jika kita menjawab yes atau no, kita menggunakan if else lagi. Ini bisa kita kopas dari sini. Hello, what's your name? Hello, what's your name? Itu. Kemudian kita ubah switch kostum ini menjadi yes, benar. Oh maaf, ini akan berbeda. Dihapus saja. Nah, jika sebentar ask, come and wait, kita tetap menggunakan if else, tapi ada pengulangan nanti. Nah, di sini kita akan menggunakan operator sama seperti ini, answer dengan yes. Kemudian kita akan berganti ekspresi atau berganti tempat. Mengganti tempat. Di sini kita isi jungle, backdrop ya jungle. Nah, di sini kan tadi jika dia berpindah tempat kan dia akan naik turun itu seperti bahagia. Nah, kita akan menggunakan repeat masih di dalam if yang kedua. Kita set 5, change y di dalam repeat. Kemudian kita ada menunggu sebentar, jadi dia tidak langsung ke atas bawah seperti itu. Di sini kita set 0,2 atau 0,5 deh.
changed by-nya kita ubah jadi 20. Hello, what's your name? Kemudian untuk ke bawahnya taruh min 20. Nah, jika sudah mengganti background dan ekspresi, kita akan bilang masih di dalam variabel if, di bawah repeat dan sampai salah. Oke. Now kemudian kita buat inputan di dalam tampilan. Nah, untuk bagian else ini jika kita pada kondisi no. Jadi jika kita menolak untuk berpindah tempat, seperti apa sih kondisinya dan bagaimana ekspresinya? Kita gunakan switch Giga D yang berekspresi sedih, kemudian operator text to speech, dan say hello. Nah, karena kita tidak pada kondisi else ini adalah no, nah dan dia berekspresi sedih, nantinya kita akan mengucapkan oke, bye bye, seperti itu. Nah, jika sudah, dicek kembali apakah sudah benar. Quick hello, what's your name? Nah, kita langsung demokan saja. Hello, what's your name? DA. Assalamu alaikum, good morning da. Are you okay? Da. Yes, kita akan menjawab pada kondisi yes. Oh, that's great to hear. Alhamdulillah. I'm going to the jungle. Do you want to come? I'm going to the jungle. Yes. Okay, now we are in the jungle. Nah, berhasil ya untuk kondisi yes. Kemudian kita coba pada kondisi no. Hello, what's your name? Assalamu alaikum, good morning Adarul. Are you okay? Adharul. Di sini kita masukkan kondisi no. Oh, that's sad to hear. I'm going to the jungle. Do you want to come? Nah, dia dengan ekspresi sedih dan mengatakan kesedihannya, langsung dia mengajak kita ke berpindah tempat. Okay, bye-bye. Nah, di sini tetapkan untuk aplikasi atau permainan pertama sudah selesai dibuat. Jadi di sini tidak ada code atau codingan di pada bagian backdrop, hanya di pada bagian user atau si Giga ini. Nih, seperti itu. Di sini kondisi jika flag hijau diklik, maka dia akan mengset namanya, nama yang di oranye ini di sini itu sesuai dengan apa yang kita ketik. Dan jika kita mengklik dia pada bagian awal ini
ada pada bagian gurun, kemudian dia akan berekspresi pada giga B. Seperti itu. Baik, selanjutnya kita akan membuat permainan yang kedua, yaitu batu gunting kertas. Untuk demo aplikasinya sebagai berikut. Jadi di sini tuh terdapat beberapa objek dan variabel ya. Untuk variabelnya nanti kita bisa lihat pada codingan. Nah, di sini kita demokan aplikasinya. Misalkan di sini kita mempunyai dua user atau dua lawan atau dua jenis orang ya. Nah, di sini kita bertindak sebagai pemain pada perempuan ini. Nah, untuk laki-laki ini kita jadikan sebagai komputer. Jadi apapun yang kita pilih nanti dari komputer ini, itu nanti dia ada algoritmanya yang secara acak di pengkodeannya. Nah, di sini si katak ini sebagai juri yang menentukan mana yang seri atau mana yang mencetak skor terlebih dahulu. Nah, untuk lebih lanjut kita mainkan. Misalkan kita kan menjadi pemain yang di si perempuan ini ya, dan ini sebagai komputer. Nah, misalkan kita klik nih secara acak gunting. Nah, kita kan nggak tahu nih untuk si komputer ini akan memilih apa. Jadi ya itu tergantung dari acakan nanti algoritma pengkodeannya ada. Nah, untuk si katak ini tadi kan bisa dilihat ya nih seperti ini. Nah, dia akan memberitahu bila kita seri. Misalkan kita batu, dia batu. Nah, dia akan ngasih tahu. Selain itu, dia juga bakal ngasih tahu kalau bahwa siapa nih yang berhak mendapatkan nilai jika dia menang. Nah, misalnya skisser rock. Nah, 1 poin untuk komputer gitu. Ini dipilihnya secara acak ya dari komputer. Jadi kita nggak bisa menang ataupun kalah duluan gitu. Memilih menang duluan gitu nggak bisa. Jadi karena ini dia memiliki algoritma ya seperti komputer. Nah, paper seri rock. Nah, kita dapat nih. Misalkan kita rock lagi seri. Nah, kita gunting coba. Nah, kita seperti itu untuk demonya. Selanjutnya kita lanjut ke codingan. Di sini kita akan memilih backdrop. Sebelumnya kalian siapkan dulu ya untuk sprite seperti batu gunting kertas, atau nanti pada praktikum akan saya berikan untuk bahannya. Jadi untuk backdrop sendiri ini sebenarnya bisa diupload atau bisa kalian memilih ya dari sini. Mempermudah kita langsung memilih saja. Kita pilih di sebentar indoor. Nah, di room ya misalkan ya di sini. Oke. Jika sudah, kita ke backdrop. Nah, ini backdrop 1 ini nggak apa-apa dihapus aja atau dibiarkan juga nggak apa-apa. Nah, seperti ini. Kemudian kita upload beberapa sprite ya, seperti batu. Nah, ini kalian atur posisinya dan ukurannya. Misalkan 20. Nah, ini gunting 20.
5 deh. Dan kertas selanjutnya seperti ini. Kemudian kita ambil karakternya, yaitu karakter perempuan ya dan laki-laki. Kita bisa memilih misalkan Nur ini Nur. Sesuaikan ukurannya, kecilan. Nah, 70 cukup. 5 deh. Nah, untuk laki-lakinya people, kita pilih si Devian. Oke. Seperti ini. Kemudian kita tambahkan juri atau yang memberikan informasi. Kita beri dari hewan saja, misalnya jangkrik boleh nih, belalang, sorry, 20 kecilan. Nah, di sini cukup paling atas seperti itu. Kemudian kita membuat variabel pada setiap batu gunting kertas ini. Nah, sebelumnya ini kita ganti dulu aja namanya biar sama ya. Rock scissors, ini paper. Nah, untuk karakternya nggak apa-apa, seperti ini saja. Kemudian kita buat variabel. Ini bebas ya, mencetnya di mana aja untuk membuat variabel karena itu dia universal atau global. Kita buat variabel dari skor ya. Untuk skor dari si perempuan. Nah, satu lagi dari laki-laki. Laki aja ya, ini cukup. Ini kalian kalau variabelnya atau namanya itu kalian sesuaikan aja gimana enak ya. Asalkan nanti untuk peletakannya jangan sampai salah. Nah, ini bisa disesuaikan dari semua objeknya ya, bisa kalian variasikan, gak harus ngikutin dari saya. Kemudian kita lanjut ke membuat variabel dari si objek ini, batu gunting kertas. Jadi kita pertama-tama membuat rock gunting
dan satu lagi paper. Nah, ini kan yang kita tampilkan hanya skornya saja ya untuk rock scissors paper ini kan hanya untuk variabel. Jadi untuk di tampilan akan kita disable atau kita hilangkan. Caranya kita unchecklist dari mana si variabel ini. Nah, seperti itu akan hilang. Kemudian kita akan membuat codingan pada bagian backdrop. Kita klik dulu pada bagian backdrop. Pada bagian backdrop ini kita akan menggunakan even when click. Nah, kita set variabelnya nih untuk si komputer ini kan si komputer ini kita bebaskan ya, maksudnya algoritmanya nanti acak lah untuk dia memilih jika kita memilih juga. Nah, kita set, kita bikin 3 karena ada batu gunting kertas. Nah, ini harus sesuai ya penomorannya, misalkan rock paper scissors. Nah, ini nomor 1 2 3. Ini nanti akan berhubungan dengan si juri ini dari urutan ini ya, dan si laki-laki atau si komputer ini. Jadi kalian nanti sesuaikan ya nomornya ini. Kemudian lanjut kita ke bagian objek batu gunting kertas. Nah, di sini kita rock when spread. Kita jika spread ini diklik maka kita akan set. Nah, kita set variabel nih. Set variabelnya apa? Kalau si laki-laki kalau si perempuan atau si kita ini milih batu misalkan ya. Nah, kita set. Ini kan kita belum ada variabel pilihan untuk si perempuan atau user ini ya, untuk kita. Nah, kita buat dulu nih pilihan atau choice-nya si perempuan misalkan. Sama yang laki juga kita buat pilihan laki. Oke. Nah, ini kan kita tidak ingin tampilkan, di unhide aja, di hide aja. Selanjutnya karena kita ingin mengset pilihan si perempuan ini atau kita yang memainkan, kita pilih pilihan perempuan. Nah, ini kita jika memilih di sini apa, batu. Nah, kita masukin variabel batunya, langsung masukin aja di variabel ya. Terus kita broadcast. Nah, ada di event broadcast ini kita buat new message. Terus kita tulis shoot seperti itu. Kemudian jika kita nge-broadcast si pilihan kita ini, maka akan muncul tulisan say rock for 2 seconds. Cukup. Nah, ini berlaku juga untuk scissor dan paper. Ini kita kopas aja, tetapi variabel dan pilihannya untuk variabelnya kita ubah di masing-masing objek ini ya. Nah, jangan lupa sampai objeknya goyang. Nah, ini kan udah ada nih. Nah, kita pilih ini kan tadi ini di crop ya. Nah, sekarang pada si scissor ini kita pilih ganti dengan
buang aja ke sebelah kiri, kita ganti apa tadi variabelnya, ini scissor. Nah, kita ganti jadi scissor di variabel. Nah, itu kemudian kita lihat di sini, kita sesuaikan. Nah, jika sudah, kita kasih ke paper. Nah, si paper ini kita ganti variabelnya jadi paper, kemudian kata-katanya juga digunakan jadi paper juga. Kemudian jika sudah ketiganya, kita cek kembali apakah sudah benar pilihan perempuan tuh. Jika memilih pilihan perempuan, dia memilih batu, maka akan broadcast dan mengatakan akan timbul di sini tulisan rock untuk 2 detik. Terus juga sama. Oke, selanjutnya pada bagian si pria atau pilihan laki-laki, ini si Devin ini yang bisa disebut juga sebagai komputer, itu kita akan membuat seperti ini. Kita ke event when the sprite click, jika sprite diklik. Nah, seperti ini kita set pilihan variabel jika dia memilih pilihan laki. Nah, di sini kan dia random ya, berdasarkan angka di sini kan, nomor urutan misalnya rock 1, paper 2, dan scissor 3. Nah, ini kita buat ada operator di sini, yaitu karena 1 sampai 3 kita buat pick random 1 sampai 3. Seperti itu. Kemudian di sini kan ada beberapa kondisi. Nah, kita membuat dengan control, dengan if dan then. Nah, untuk setiap pilihan ini nanti dimasukkan nih 1, 2, 3 pada if. Kemudian kita pada bagian if ini kita menggunakan operator yang dimana itu pilihan itu harus berjumlah 1 atau sama dengan 1. Maka kita menggunakan if pada bagian ini, if then. Kemudian kita pilih untuk kontrol ke variabel, kita masukkan pilihan si laki-laki ini. Nah, seperti itu. Nah, ini tuh di si pilihan laki-laki ini tuh tadi pada batu ya, bukan batu itu ada pilihan pertama. Pilihan pertama tuh tadi ada di mana nih? Kalian sesuaikan nih di sini nih. Mau batu duluan, mau paper duluan, tapi sesuaikan ya nomornya di sini. Kita pilih 1. Jika pilih 1, maka dia akan mengatakan di tampilan say rock untuk 2 detik. Kemudian kita set di variabel itu pilihan laki-lakinya. Jadi apa tadi variabel pertamanya? Rock. Seperti itu. Nah, ini tinggal di copy aja nih dari ini. Ini kan udah nih, udah si rock ini kan pada pilihan 1 ya, udah bener ya nih. Nah, seperti itu, udah bener kan? Nah, kita duplikat aja di sini nih, di bagian si if ya. Kita duplikat. Nah, kita tempel situ. Kemudian satu lagi ada paper.
Nah, kita ganti nih. Pilihan laki menjadi 2. Nah, 2 itu tadi apa? 2 itu tadi paper. Papernya kita lihat, kita ganti kan, paper jadi paper. Nah, yang ketiga rubah aja, say scissor. Ya, udah. Untuk bagian si komputer ini seperti itu. Jadi ketika sprite ini diklik, maka pilihan laki-laki akan memilih dari 1 sampai 3. Nah, jika pilihan laki-laki sama dengan 1, kemudian dia akan mengatakan batu atau rock selama 2 detik dan men-set pilihan laki-laki itu untuk memilih batu. Jika dia pilih pilihan laki-laki sama dengan 2, maka dia akan mengatakan paper dan akan muncul di sini. Dan dia akan mengkonfirmasi lagi pilihan laki-laki itu untuk memilih si paper ini. Sama untuk si scissor juga algoritmanya seperti itu. Kemudian lanjut pada bagian. Nah, untuk bagian perempuan ini atau pemain kita sebagai pemain ini kita kosongkan terlebih dahulu. Kita masuk ke bagian, nah ini juri. Kita ini supaya kelihatan di sini aja deh. Ya, begitu. Untuk bagian ini cukup. Nah, lanjut ke bagian juri ya, atau yang menginformasikan jalannya permainan. Kita klik even when green flag klik, kita set score. Nah, kita set score. Di sini kan ada skor laki-laki dan perempuan. Kita pilih skor laki, skor perempuan jadi 0. Seperti itu. Lanjut ke bagian jika dia menerima. Di sini kita menggunakan when I receive should kita tunggu selama 1 detik. Nah, seperti itu. Nah, di sini kan kita sebagai juri atau ya sebagai jurinya lah. Di sini kita menggunakan control if then, yang dimana nanti ada beberapa operator yang akan kita masukkan dari variabel si perempuan maupun si laki-laki. Nah, kita masukkan if-nya. Di sini kita masukkan terlebih dahulu yaitu operator n, ada di operator ya. Kita masukkan. Nah, karena di sini ada 2 kondisi di mana ada pilihan perempuan dan pilihan laki-laki, maka kita menggunakan operator n. Seperti itu.
dan variabel yang dimasukkan juga masih menggunakan variabel yang sama atau sama dengan ya. Kita masukkan karena ada pilihan di dalam pilihan seperti itu. Masukkan. Ini jangan lupa ya, pertamanya n terus kemudian yang sama dengan. Jadi kita masukkan variabelnya jika perempuan sama dengan apa nih yang pertama? Batu ya. Batu, kita tambahin batu di sini. Nah, dan jika pilihan laki-laki ini adalah gunting, nah seperti itu. Maka dikatakan kan batu ketemu gunting, berarti menang si perempuan ini dong. Nah, kita katakan say hello 1 poin untuk perempuan. Untuk 2 detik, kebanyakan 1 detik aja. Kemudian kita play soundnya, nah, until down, yang biasa-biasa aja ini, jangan yang kepanjangan, soalnya kan untuk kayak 1 poin gitu untuk memilih. Kita gunakan sound yang ada, misalkan, nah ini kependekan, kita cari lagi choose a magic spell ya. Ini kalian bebas ya, suaranya mau apa, mau pakai tepuk tangan, clapping, pakai bass, beatbox, terserah. Kita pakai ini deh. Nah, magic spell. Balik lagi ke kode. Ini pada bagian ini ya, si belalang ini ya, si juri. Kita pilih musiknya, jangan lupa nih diubah kalau udah ditampilin di sini, jangan lupa diubah magic spell. Nah, dari sini kita itu hanya kopas aja. Kan ini kan ada beberapa kemungkinan ya. Kalau kalian hitung, misalkan batu ketemu gunting itu kan menang, batu ketemu kertas itu kalah, dan batu ketemu batu itu kan seri. Nah, nanti itu serinya ada pada bagian akhir. Jadi kemungkinan dia menang dan kalah itu kan ada 2. Kalau seri itu kan nanti dihitungnya semuanya di akhir ya. Nah, kita buat dulu nih satu lagi. Kita duplikat. Nah, kita stop dulu. If pilihan perempuan rock. Nah, ini kita ganti nih. Misalkan gunting, misalnya si wanita ini memilih rock. Nah, maka si laki-laki ini paper. Ya, seperti itu. Nah, kalau batu ketemu gunting berarti 1 poinnya untuk si komputer. Kita ubah nih 1 poin untuk komputer. Play sound magic spell until down. Nah, udah nih, kalau seri kan nanti nih dihitungnya secara keseluruhan dari 3 objek ini ya. Itu di akhir. Jadi kita duplikat aja lagi untuk si scissor dan paper. If scissor, ini kita ganti paper rocknya jadi paper terlebih dahulu.
paper, rock, terus batu berarti apa? Perempuan. Jika kertas ketemu batu, di sini pilihan perempuan. Untuk perempuan. Satu lagi, jika paper ketemu dengan gunting atau scissor, maka akan komputer ya, poin untuk komputer karena dia paper. Begitu juga dengan selanjutnya. Apa? Paper sudah, rock sudah. Gunting sekarang ya. Gunting. Jika scissor, batu ya. Batu, rock. Nah, gunting ketemu batu ya, komputer. Nah, selanjutnya gunting ketemu paper. Kita buang aja rocknya, kita ganti ya sama variabel paper. 1 poin untuk si perempuan. Nah, ini kan udah semua nih untuk segala kemungkinan dari batu gunting kertas ini. Nah, gimana jika kita sama misalnya batu dengan batu, gunting dengan gunting, kertas dengan kertas? Nah, itu kita tambahin aja if-nya. Kita tambahin aja if then. Ini beda nih, jangan sampai salah. Nah, kita masukin operatornya tanpa and. Di sini kita menggunakan karena pilihan apa? Laki-laki dan pilihan perempuan itu nantinya sama. Nah, kita menggunakan operator sama dengan kan karena sama pilihannya ya. Nah, itu dia akan mengatakan seri selama 1 detik seperti itu. Nah, coba dilihat kembali. Oh iya, jadi sebelumnya maaf, ini kan jika dia melakukan switch ya, rock dengan scissor, dia akan mendapatkan 1 poin. Nah, di sini kan poinnya di sini supaya berubah kita menggunakan skor dari variabel. Nah, untuk itu kita tambahkan dari variabel change ini, misalkan batu dengan gunting itu berarti ada di skor perempuan seperti itu. Nah, begitu juga seterusnya kita masukkan, misalkan lagi apa nih, ditambahkan ya di tengah-tengah sini, di tengah-tengah variabel si pilihan ini. Nah, kita masukkan di misalnya rock ketemu paper, 1 poin untuk komputer berarti kita masukkan skornya untuk si
laki, misalkan seperti itu. Ya, jika dia untuk satu poin untuk perempuan, ya udah tambahin sini, ubah variabelnya jadi skor perempuan seperti itu. Ini komputer skor laki, 1 poin untuk perempuan, 1 poin untuk komputer skor laki. Perempuan komputer laki, perempuan komputer laki, perempuan komputer. Nah, ini pilihan laki, itu by 1 ya, jadi nambah 1 nambah 1 seperti itu. Ini juga, ini perempuan di skor perempuan. Kemudian untuk bagian perempuan ini, berapa ini kita tidak isi atau tidak coding, hanya pada bagian backdrop, hanya pada bagian ini saja yang tidak di coding ya. Nah, ini di juri. Kemudian coba kita cek kembali scissor, shoot, perempuan rock, scissor, paper, Devin, pilihan laki rock, pilihan laki set. Oke, kita cek kembali, shoot, pilihan perempuan, skor perempuan, komputer. Nah, jika sudah, kita tes ya. Kita tes. Nah, rock. Nah, scissor, 1 poin untuk perempuan. Paper, seri. Seperti itu. Kemudian pada bagian Devin ini, pick random, pilihan laki, hero for the second. Ya udah benar. Scissor, rock, scissor, paper. Nah, pilihan perempuan rock, paper, kalah skor laki, perempuan paper rock, perempuan komputer laki, komputer perempuan seperti itu. Nah, saya rasa cukup untuk rock. Ini kita tidak tahu ya, kalau seri dia bakal memunculkan seri gitu kan sama. Nah, kita tidak bakal tahu dari variabel si laki-laki ini seperti itu. Nah, rock, scissor. Di sini kan belum tampil ya jika dia mengatakan apa yang dikeluarkan dia ya, misalkan batu, gunting atau kertas. Nah, itu tadi karena
ada kesalahan itu di sini. Kita kan tadinya ini nih, when this spread click. Nah, ini diganti jadi pakai ini, when I receive shoot. Ini ya, ganti ya di bagian si Devin ini, supaya si Devin ini dia bisa mengatakan apa yang dia keluarkan gitu. Misalnya, entah gunting, batu, atau kertas, seperti itu. Kalau tadi kan nggak ada ya. Nah, ini kita coba lagi ya. Kita full screen. Coba rock, seri, scissor, paper, poin perempuan. Kalau seri dia nggak ada suaranya ya. Bisa kalian tambahin suara atau kalian gunain suara yang berbeda juga nggak apa-apa. Gitu. Nih. Kalau mau ubah di sini kita play sound aja. Play sound apa misalkan. Seperti itu. Coba kita contohkan misalnya pop aja deh. Nah, sekedar tambahan aja sih. Kita ulang ya. Rock, paper, sampai seri ini kita cari. Rock, paper, belum. Rock, seri. Tuh, pop, ada suara pop gitu kan. Itu bisa kalian implementasikan lah atau kalian kreasikan. Ya, untuk pembuatan dua permainan ini telah selesai pada praktikum 9. Jika ada yang ditanyakan, silahkan mau PC atau lewat grup, nanti dikoordinasikan saja. Nanti untuk pengumpulan ada di Google Drive, nanti akan saya buatkan. Itu saja dari saya. Bila ada kesalahan dari pengucapan kata atau dari apapun, dari segala kekurangannya, mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.